Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan ini saya akan masih membawakan kisah Sudiro. Kisah dari Mas Untung Prasetyo yang makin seru aja dari hari ke hari ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Sasta Palaga. Gagalnya pernikahan Sudiro dan Ayu Asmaraloka. Kisah Sudiro. Di tengah medan pertempuran utama, Bolorejo dan Gatra Pawira sudah tiba di sisi Wanarupa yang berdiri gagah dalam wujud Eyang Nagawana. Sayapnya mengembang, tubuhnya memancarkan sinar putih keemasan dan sorot matanya menatap Pancakala yang kini melayang di udara dan perlahan menurunkan tombak hitam yang menyedot cahaya di sekitarnya. Sepertinya kita membutuhkan rencana untuk dapat menaklukkan Pancakala, ujar Bolorejo yang tubuh raksasanya berdiri sejajar dengan Wanarupa. Kalau begitu, cepat kau katakan apa yang sudah kau rencanakan itu, Kirjo, dan kita akan mengakhiri ini semua, balas Gatra Pawira sambil memutar keempat pedangnya. Bolorejo menunduk sedikit, menatap tanah retak yang bergetar. Dengar baik-baik, ujar Bolorejo sambil menatap langit tempat Pancakala menggantung seperti bayangan hitam. Kita tidak bisa menyerangnya secara langsung. Tombak itu menyerap energi, dan siapapun yang mendekat akan melemah. Tapi jika kita bisa memecah fokusnya, membuat dia harus menghadapi kita dari arah yang berbeda, maka Wanarupa bisa mencari celah dan menyerang dari sisi tak terduga. Imbu Bolorejo menjelaskan. Apa kau ingin aku menjadi umpannya, Ki? Tanya Gatra Pawira sambil menatap ke arah Bolorejo. Bukan sekedar umpan, Wira. Kau akan jadi badai yang mengacaukan konsentrasinya, ujar Bolorejo penuh percaya diri. Aku akan membuat lapisan kabut dan ilusi dari energi pohon Kramaseta, dan setelah itu menarilah di dalam kabut itu dengan melesatkan serangan-seranganmu yang berasal dari keempat pedangmu itu. Dan kau Wanarupa, ketika kau yakin waktunya sudah tepat, kau harus menyerangnya tepat di jantung makhluk keparat itu. Ibu Bolorejo yang disambut anggukan kepala dari Gatra Pawira dan juga Wanarupa. Tanpa menunggu lama, Bolorejo menanamkan kakinya ke tanah dan dari ujung jemarinya keluarlah akar-akar bercahaya yang menjalar cepat menyelimuti arema Karmakala. Dalam hitungan detik, kabut hijau keperakan naik, menutupi medan pertempuran, menciptakan semacam hutan ilusi. Gatra Pawira melesat masuk ke dalam kabut. Dia lalu mulai menyerang Pancakala dari kejauhan dengan tebasan-tebasan pedangnya yang memancarkan cahaya menyilaukan. Setiap tebasannya meninggalkan jejak cahaya yang membuat Pancakala harus berputar menghindar dan sesekali memukul balik. Namun, kabut ilusi itu menyulitkan Pancakala untuk membaca gerakan Gatra Pawira. Dia mulai mengayunkan tombaknya ke segala arah, menciptakan pusaran angin hitam. Tapi dia tidak sadar bahwa Wanarupa telah mengintai dan menyatu dengan kabut itu, menahan nafas, mengatur irama energi dalam tubuhnya, dan menunggu celah kecil. Gatra Pawira yang sengaja memancing Pancakala untuk menyerangnya dari atas terus saja melesatkan serangannya, namun dengan pertahanan yang terbuka. Dan ketika sang penguasa gelap melesat turun dengan tombak yang terhunus, kabut di belakangnya bergetar, dan saat itulah Wanarupa bergerak.
Dengan kecepatan luar biasa, tubuh besar melesat seperti kilat dari balik kabut. Cakar emasnya mengarah lurus ke punggung Pancakala tepat di antara dua baunya. Dalam satu hentakan, dia mengerahkan seluruh energi yang telah disimpannya dan menggabungkan dalam satu serangan yang tidak terdengar keras, tapi getarannya merambat sampai ke ujung arena. Pancakala menjerit, tubuhnya terhuyung dan tombaknya jatuh. Cahaya hitam yang menyelubungi dirinya mulai retak. Melihat itu, Gatra Prawira kembali menerjang dengan keempat pedangnya, menciptakan pusaran cahaya yang melingkari tubuh Pancakala dan mempercepat retakan energi gelapnya. Dari balik kabut, akar-akar bola rejo membelit kaki Pancakala, menahannya agar tak bisa melarikan diri. Setelah itu, Wana Rupa menatap wajah Pancakala yang kini mulai pudar cahayanya, dan dengan satu hembusan nafas terakhir dari mulutnya, Wana Rupa mengirimkan gelombang angin bercahaya ke tubuh Pancakala, membuat makhluk itu terempas lalu pecah menjadi ribuan serpian hitam yang menghilang di telan angin. Di sisi lain, Ki Condrowongso dan Wanageni terus berjibaku dengan ribuan makhluk gaib yang datang tanpa henti. Mereka berdua sempat dibuat kewalahan karena ribuan makhluk itu memiliki kekuatan yang cukup besar dan sangat berbahaya. Tubuh Wanageni sudah dikelilingi semburat api merah yang menggulung seperti pusaran angin. Setiap kali dia mengayunkan tangannya, kobaran api itu melesat, membakar puluhan makhluk gaib sekaligus. Namun, sebanyak apapun yang dilumpuhkan, jumlah mereka seperti tidak berkurang. Sementara itu, Ki Condrowongso berdiri di tengah lingkaran mantra pelindung yang ia ciptakan sendiri. Tongkat kayunya telah berubah menjadi seperti pilar cahaya yang mengusir energi hitam di sekelilingnya. Setiap hentakan tongkatnya memunculkan gelombang putih yang menghantam lawan-lawannya. Namun, nafasnya mulai berat. "Kita tidak bisa begini terus, Ki. Jumlah mereka semakin menggila," imbu Wanageni sambil menggeram kesal. "Aku tahu, Geni. Bertahanlah sebentar lagi." Beberapa makhluk bersayap meluncur dari langit, melemparkan tombak ke arah mereka berdua. Ki Condrowongso membentangkan tangannya, menciptakan kubah pelindung sementara, namun serangan itu cukup keras hingga membuatnya terhuyung. Wanageni yang melihat itu meraung, marah, mengentakkan kakinya ke tanah. Api dari tubuhnya menjalar cepat, membentuk lingkaran raksasa yang menjebak ratusan makhluk itu. Seketika, dia mengangkat tangannya ke langit, dan dari balik awan hitam, petir api menyambar turun, membakar seluruh isi lingkaran itu. Namun, saat api mereda, muncul makhluk yang berbeda dari yang lain. Tinggi, bersisik hitam dengan tanduk bercabang dan mata merah menyala. Energinya jauh lebih pekat daripada yang lain, dan seluruh makhluk di sekitarnya memberi jalan. Dia mengangkat tangannya, dan ribuan makhluk gaib langsung berhenti menyerang. Akan tetapi, di tengah keadaan yang terus mendesak Ki Condrowongso dan juga Wanageni, akhirnya Bolorejo, Gatra Prawira dan Wana Rupa melesat ke arah mereka. Dan ketika semua makhluk merasakan adanya energi besar dari Pancakala, mereka semua terdiam dan menghentikan serangan. "Hentikan pertempuran ini, atau kalian semua akan aku musnahkan," ujar Bolorejo sambil mengangkat tinggi sebuah batu mustika yang merupakan inti dari kehidupan Pancakala yang telah musnah dalam pertempuran sengit itu. Ribuan makhluk gaib yang mengelilingi Ki Condro dan Wanageni kini membeku. Pandangan mereka terpaku pada benda kecil di tangan Bolorejo. Batu mustika berwarna hitam keunguan yang berdenyut pelan seperti jantung yang masih menyimpan sisa-sisa kekuatan Pancakala. Aura batu itu begitu pekat, bahkan langit yang sudah mulai cerah kembali diliputi bayangan. Meski Pancakala telah musnah dalam pertarungan melawan Wana Rupa, Bolorejo dan Gatra Prawira, namun kekuatan jahat yang masih membekas kuat pada batu itu. Getarannya menusuk setiap makhluk yang berasal dari kegelapan. "Apakah kalian ingin ikut binasa bersama Tuhan lama kalian?" tanya Bolorejo yang suaranya tenang namun dipenuhi kekuatan yang membuat tanah di sekeliling retak. "Karena batu ini masih bisa melepaskan kehancuran terakhir dari Pancakala," imbunya lagi dengan tegas.
Warna rupa maju, wujud yang naga warnanya perlahan memudar, berubah kembali menjadi wujud aslinya namun dengan tatapan mata yang masih menyala. Ini bukan ancaman kosong, ujar warna rupa dengan tegas. Tapi ini adalah sebuah pilihan. Tunduk kepada kami dan kalian akan hidup dalam tatanan yang baru. Tapi jika kalian tetap memilih mengacau, maka batu ini akan menutup segalanya. Imbu warna rupa yang seolah tahu banyak tentang aturan di tempat itu. Makhluk-makhluk gaib itu saling memandang, saling menakar satu sama lain. Mereka tidak bodoh, mereka tahu Pancakala telah binasa dan kekuatannya sudah tidak bisa menyelamatkan mereka. Lalu, dari tengah kerumunan, sosok makhluk yang memiliki wujud berbeda dari yang lainnya mulai bersuara. Kali ini tanpa suara yang angkuh, ia menatap batu mustika itu dengan mata sendu lalu berlutut di tanah. Kami mengakui kekalahan kami, ujar makhluk tersebut dengan suara yang berat. Dan kami akan tunduk kepada pemilik kekuatan yang telah memusnahkan Pancakala. Imbunya lagi, satu persatu, makhluk gaib pun mengikuti, beberapa menjatuhkan senjata, yang lain berlutut, sisanya membungkuk dalam. Lalu, kita apakan makhluk ini, Kirjo? Tanya warna geni sambil memandangi ribuan makhluk gaib yang telah mengakui kekalahan mereka. Kita akan membawanya ke Sasta Palaga untuk mencari keberadaan Sudiro. Karena sepertinya Sudiro sedang dalam bahaya di sana, balas Bulerjo sambil memandang satu persatu sahabatnya itu. Memang itu yang sudah aku tunggu, Rejo. Aku akan menguliti ular betina itu dan menjadikan kulitnya sebagai ikat kepalaku, ujar Ki Condrowongso dengan nada kesal, namun membuat Bulerjo, Gatrapawira, Warna Geni, dan Warna Rupa tersenyum. Di tengah reruntuhan istana Bayu Wulung yang mulai ditinggalkan cahaya gelap, langit perlahan merekah, memantulkan warna keemasan yang menandakan akhir dari malam panjang. Para makhluk gaib yang sebelumnya menjadi bagian dari pasukan Pancakala berdiri dalam diam, masih diliputi ketidakpastian tentang nasib mereka. Tanpa perlu aba-aba, Bulerjo mengangkat tangannya, memberi isyarat pada para makhluk gaib itu untuk membentuk barisan. Tubuhnya yang tinggi besar kini telah kembali ke wujud aslinya, namun aura yang terpancar dari dirinya masih memancarkan wibawa besar. Perlahan mereka semua mulai bergerak, membentuk barisan panjang menuju gerbang bayangan yang telah dibuka di sisi utara arena Karmakala. Gerbang itu bersinar, menandakan jalan menuju Sasta Palaga, wilayah penuh misteri yang tidak banyak diketahui selain oleh mereka yang memiliki kekuatan tertentu. Gatrapawira berjalan di depan barisan, pedangnya kembali tersembunyi namun masih memantulkan cahaya redup. Jejak langkahnya mantap, dia sudah siap menghadapi medan yang lebih berat dari pertempuran tadi. Di sampingnya, Warna Rupa telah menutup kembali cahaya dalam tubuhnya. Warna Geni menyusul di belakang, nafasnya masih berat tapi kobaran api yang mengelilingi tubuhnya telah berubah menjadi nyala lembut. Sementara itu, Ki Condrowongso berdiri terakhir menjadi penutup barisan. Dia menoleh sekali lagi ke arah istana Bayu Wulung yang kini tinggal reruntuhan, lalu memejamkan mata. Dengan tongkat kayu yang disematkan kembali ke punggungnya, dia melangkah pelan namun pasti menyusul sahabat-sahabatnya untuk menemukan Sudiro. Sementara itu, di Sasta Palaga, Sudiro yang masih bertiwikrama dengan Tirta Bagya terus mencari jalan keluar dari labirin raksasa yang sekilas terlihat seperti perut makhluk gaib. Walau dengan kekuatan tertingginya, namun Sudiro masih dibuat bingung dengan tempatnya berada. Labirin yang seolah hidup itu terus menekan dengan energi besar yang membuat Sudiro mulai kehabisan tenaganya. Di dalam kegelapan tebal labirin Sasta Palaga, langkah kaki Sudiro mulai melambat. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya dibungkus peluh dan rambutnya yang mulai memutih kini terlihat mencuat liar oleh hantaman energi dari dinding-dinding labirin yang bergelombang seperti otot hidup. Setiap lorong yang dilewatinya seolah berubah bentuk, menyatu lalu terbelah lagi seperti daging makhluk raksasa yang menyusun ulang dirinya untuk mengurung mangsanya.
Tirta Bagja yang masih setia membimbing Sudiro pun mulai merasakan tekanan yang luar biasa dari tempat itu. Sudiro sempat berhenti, bersandar dan pada dinding labirin yang hangat seperti kulit makhluk hidup. Dia memejamkan mata, berusaha menyatukan pikirannya dengan alam, tapi suara-suara bisikan dari dinding sekitar menembus pikirannya. Kata-kata yang terdengar tidak jelas, syarat ancaman dan tipu daya yang terus menyusul. Setelah beberapa saat, akhirnya Tirta Bagja pun keluar dari dalam tubuh Sudiro. Dia tahu saat ini mereka berdua tidak dapat memaksakan diri untuk terus bertiwi krama karena di tempat yang tidak berujung itu mereka akan kehabisan energi jika terlalu memaksakan diri. Tirta Bagja kini mengambil bentuk sejatinya, sosok lelaki parubaya yang terlihat seperti punggawa kerajaan dengan mata bersinar dan wajah teduh seperti seorang guru dari zaman dulu. Sudiro menatapnya tanpa berkata, hanya mengangguk, memberi tanda bahwa ia mengerti keputusan Tirta Bagja. Mereka sudah menembus terlalu dalam ke jantung labirin Sasta Palaga, dan tempat ini bagaimanapun juga bukan medan untuk kekuatan yang mengandalkan ledakan tenaga semata. Di sini yang dibutuhkan bukan hanya kesaktian, tapi juga ketenangan pikiran. Lorong di hadapan mereka kini melengkung tenang, tidak lagi bergelombang dan menyesatkan. Suasana berubah seolah labirin sedang menunggu sesuatu. Dinding-dindingnya memantulkan gema langkah kecil mereka, dan dari kejauhan samar-samar terdengar denting suara seperti gamelan yang ditabuh perlahan. Kita akan bertahan, bukan dengan bertempur tapi dengan mendengarkan apa yang diinginkan tempat ini, Diro, ujar Tirta Bagja berhenti melangkah. Sudiro duduk bersila di tengah lorong yang kini melebar seperti ruang kecil. Dia menutup mata, menenangkan nafas dan mulai memasuki keadaan semedi. Tubuhnya menyatu dengan lantai, dengan dinding, dengan aliran energi yang mengalir seperti sungai di sekelilingnya. Tirta Bagja duduk di depannya, dan dua cahaya dari tubuh mereka mulai saling menyatu. Warna merah darah dan hitam bercampur membentuk rona ungu yang membumbung naik ke langit-langit lorong. Beberapa saat kemudian, dari bayang-bayang ujung lorong muncul sosok perempuan berjubah kelabu dengan rambut panjang terurai, matanya tertutup selaput perak. Ia berjalan ringan seakan tak menyentuh tanah. Akhirnya kalian menyerah juga, Kang Mas, ujar sosok perempuan cantik yang tidak lain adalah sosok Ayu Asmaraloka. Jika kalian terus memaksa untuk keluar dari tempat ini, maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Sebaiknya kalian ikut denganku, dan kita akan menjalankan ritual pawiwahan Sawiji tanpa ada salah satu dari kalian yang akan mati sia-sia di tempat ini, imbu Ayu Asmaraloka dengan suara lembut dan senyum menawan. Baiklah Nyai Ayu, balas Tirta Bagja yang sontak membuat Sudiro terkejut. Kita tidak memiliki pilihan lain, Diro, imbu Tirta Bagja yang sungguh membuat Sudiro merasa kecewa. Ayu Asmaroka mendekat perlahan, langkahnya mengambang di atas lantai lorong. Setiap gerakan tubuhnya membawa aroma bunga cempaka yang meresap dalam kesadaran. Sudiro masih dalam posisi bersila, sorot matanya menyala, ada kebingungan, ketidakpercayaan dan juga amarah. Dia ingin berkata, ingin membantah, namun kata-katanya terkurung. Sementara itu, Tirta Bagja berdiri perlahan, tubuhnya memendar dengan rona keunguan yang mulai surut. Ini bukan tentang kekalahan, Diro, tapi tentang menunda kehancuran yang lebih besar. Sasta Palaga bukan tempat untuk adu keras kepala. Kita butuh waktu, dan kita butuh jalan baru. Dan Ayu Asmaraloka adalah jembatan itu, imbu Tirta Bagja yang membuat Sudiro semakin bingung. Sudiro menggertakkan gigi, menatap ke arah sosok Ayu yang kini berdiri hanya sejengkal darinya. Mata peraknya menatap lembut, namun penuh misteri. Perempuan itu membungkuk dan mengulurkan tangan. Aku tidak ingin kalian mati di sini, dan aku tahu di dalam dirimu masih ada keraguan. Tapi keraguan itulah pintu pertama menuju perubahan, ucap Ayu Asmaraloka sambil mengembangkan senyum manisnya. Tangan Sudiro gemetar.
Dia merasa terjebak, lalu perlahan jemarinya menyentuh tangan Ayu Asmaraloka dan sekejap kemudian lorong itu berpendar terang. Cahaya dari langit-langit lorong turun membentuk lingkaran mantra di sekeliling mereka. Udara berubah panas. Di atas kepala mereka muncul simbol pusaran berbentuk matahari terbalik, berputar perlahan dan menghisap energi dari dalam lorong menuju pusat ritual yang mulai membentuk. Tirta Bagya memejamkan mata, lalu bergumam dalam bahasa halus yang hanya dimengerti oleh makhluk-makhluk gaib tingkat tinggi. Ayu Asmaraloka menutup mata dan dari bibirnya mengalir kidung yang menggetarkan, nada-nada lembut namun menyakitkan. Sudiro duduk kembali, ia terlihat pasrah, tubuhnya mulai memancarkan cahaya berkedip seolah jiwanya sedang ditimbang. Dan dari kedalaman lorong kembali terdengar suara gamelan yang seolah sedang menyambut calon mempelai dari ritual pawiwahan Sawiji. Pergilah ular merah, waktumu tidak banyak di sini. Dan jika sampai aku masih merasakan getaran energimu, maka kau akan aku jadikan budak di tempat ini, ujar Ayu Asmaraloka pada Tirta Bagya. Tirta Bagya membuka mata, tatapannya kini tak lagi teduh, ada semburat kegusaran. Dia tahu kata-kata Ayu Asmaraloka bukan sekedar ancaman. Tubuh Tirta Bagya yang semula membaur dengan energi ungu di sekitaran Sudiro mulai bergerak. Dia berdiri, menarik nafas lalu menyilangkan kedua tangan di dada. Baiklah Nyai Ayu, gumam Tirta Bagya. Aku pergi. Imbu Tirta Bagya dengan tenang menoleh ke arah Sudiro. Semoga aku bisa menembus Sudiro. Gumam Tirta Bagya yang sedikit membuat Sudiro memahami sesuatu yang sedari tadi mengganjal dalam hatinya. Ayu Asmaraloka hanya mengangkat tangan kanan. Seketika pusaran cahaya kelabu muncul di samping Tirta Bagya. Tanpa banyak bicara, sosok ular merah itu melesat masuk ke dalam pusaran tersebut dan sekejap lenyap dari pandangan. Suasana mendadak hening. Hanya suara gamelan yang masih berdenting di kejauhan. Sudiro membuka matanya, tatapannya kosong. Dia seperti tengah berlayar jauh ke dalam dirinya sendiri, menyusuri bagian-bagian dari jiwanya yang belum pernah disentuh sebelumnya. Ayu Asmaraloka mendekat, lalu menekukkan lutut dan duduk tepat di hadapan Sudiro. Dia menyentuh dahi lelaki itu dengan dua jari, dan dari titik itu cahaya lembut mengalir turun seperti air, menyelimuti tubuh Sudiro dalam pelindung halus. Kau akan menjadi lebih dari apa yang kau kira, Kang Mas, ucap Ayu Asmaraloka. Kau akan menjadi ayah serta leluhur dari makhluk-makhluk yang akan membawa kita menuju puncak kejayaan, imbu Ayu Asmaraloka sambil tersenyum. Sekarang ikutlah denganku Kang Mas, ujar Ayu Asmaraloka sambil mengulurkan tangannya. Di sisi lain, Tirta Bagya yang sudah berada jauh dari tempat Sudiro berada terus memandang sebuah batu hitam besar. Batu yang menjadi penanda gerbang Sasta Palaga itu terlihat seperti batu biasa yang tidak memiliki energi apapun. Di sana, Tirta Bagya masih menunggu sebuah mantra yang mampu membawanya masuk kembali ke dalam tubuh Sudiro. Mantra itu adalah mantra pengikat yang diberikan oleh Abah Uta ketika pertama kali Sudiro menaklukkan Tirta Bagya. Apa yang dilakukan oleh Tirta Bagya adalah sebuah pertaruhan besar, karena dia tahu jika tidak terlebih dulu keluar dari labirin hidup itu, dia tidak akan menemukan jalan untuk membawa Sudiro pergi dari tempat itu. Akan tetapi Tirta Bagya juga tahu jika kemungkinan Sudiro untuk membaca mantra tersebut sangat kecil, karena Ayu Asmaraloka pasti akan kembali memasung kesadaran Sudiro. Di bawah langit yang pucat dan sunyi, Tirta Bagya berdiri kaku. Waktu di tempat itu terasa berbeda. Cukup lama Tirta Bagya terdiam hingga tiba-tiba dari dalam batu hitam itu muncul riak halus seperti gelombang air yang menyebar. Tirta Bagya memicingkan mata, cahaya samar keunguan menyelinap di antara retakan batu, membentuk aksara-aksara halus yang hanya bisa dibaca oleh makhluk-makhluk yang terikat oleh mantra pengikat jiwa. Akhirnya kau memahaminya, Diro. Gumam Tirta Bagya. Dia tahu itu bukan sepenuhnya mantra, tapi lebih mirip gumaman jiwa, suara batin Sudiro yang berusaha menyebut namanya dalam kesadaran yang nyaris terbelenggu.
Tirta Bagya langsung merubah wujudnya menjadi sosok lelaki parubaya. Setelah itu ia berlutut. Dia mulai membacakan bagian dari mantra pengikat, dan saat mantra itu dilafalkan, langit bergemuruh. Retakan pada batu hitam semakin melebar dan dari dalamnya muncul bayangan samar tubuh Sudiro yang terlihat tidak sempurna seperti pantulan pada permukaan air. "Sebutlah namaku, Diro. Sebut namaku dalam hatimu. Hanya itu yang perlu kau lakukan," ujar Tirta Bagya gelisah. Di saat yang bersamaan, jauh di dalam labirin Sasta Palaga, tubuh Sudiro menggigil. Ayu Asmaraloka yang tengah melantunkan kidung pawiwahan merasakan gangguan energi yang tidak biasa. Dia membuka mata, mendapati aura ungu pekat mulai menyelimuti tubuh Sudiro. Bukan aura penyatuan yang ia ciptakan, melain panggilan balik dari Tirta Bagya. "Tidak, tidak mungkin," bisik Ayu Asmaraloka sambil menatap ke arah Sudiro. Mendapati adanya gangguan, Ayu Asmaraloka bergegas mendekat, hendak memutus aliran energi yang semakin membesar. Tapi tiba-tiba saja Sudiro membuka mata, dan untuk pertama kalinya dia mengucap mantra yang selama ini tersimpan di sudut terdalam kesadarannya. Mantra yang dulu dibisikkan oleh Aba Uta lalu terkunci bersama nama Tirta Bagya. "Soanlah Kang Sinetio, Tirta Bagya," ucap Sudiro yang masih setengah sadar. Setelah mengucapkan kalimat mantra pemanggil itu, seketika tubuh Sudiro bergetar dengan hebat. Dari balik lorong suara ledakan menggema, angin berembus menyapu semua mantra yang dibangun oleh Ayu Asmaraloka. Ayu Asmaraloka mundur beberapa langkah, wajahnya yang tenang mulai menunjukkan keterkejutan dan amarah. Dia mencoba mengikat Sudiro dengan tali cahaya, namun semuanya terbakar sebelum menyentuh tubuh Sudiro. Dari langit-langit lorong muncul sebuah energi merah yang sangat kuat, membelah realitas seperti pisau. Energi itu masuk ke dalam tubuh Sudiro, dan seketika itu juga ledakan energi besar mengempaskan seluruh ruangan dan membuat Sudiro berubah wujud menjadi sosok makhluk merah bersisik hitam. Wujud itu adalah bentuk dari Tiwikramanya bersama Tirta Bagya. Dan setelah berada dalam wujud terkuatnya, ia langsung melesat pergi, meninggalkan Ayu Asmaraloka yang tidak dapat melakukan apapun kala itu. Ayu Asmaraloka berdiri kaku, wajahnya dingin. Di balik mata peraknya tampak gelombang api yang mulai menyala perlahan. "Jika itu pilihanmu, maka aku akan membawamu ke dalam sebuah perang yang tidak pernah kau bayangkan, Kang Mas," gumam Ayu Asmaraloka penuh dendam. Dan ketika gema langkah kaki Sudiro yang telah berwujud sosok makhluk merah mulai sirna, langit-langit lorong Sasta Palaga mengelupas seperti kulit yang dikupas dari luka. Dinding yang semula sunyi mulai merintih, lantai keras berubah menjadi lumpur. Kepergian Sudiro dalam wujud tertingginya bukan hanya membuat Ayu Asmaraloka gagal, tapi juga membangkitkan sesuatu yang selama ini tertidur. Ayu Asmaraloka tetap berdiri di tengah kekacauan. Gaunnya yang kelabu berubah, berangsur menjadi jubah berwarna arang yang menjuntai menyentuh tanah. Ujung rambutnya menyala, sementara aura di sekeliling tubuhnya memutar seperti pusaran air. "Kau bukan hanya menolak cintaku, Kang Mas, tapi kau telah menggagalkan mimpi yang kupendam selama ratusan tahun di tempat ini," ujar Ayu Asmaraloka dengan suara bergetar. "Aku akan datang padamu dan akan menjadikan budak nafsuku, Kang Mas. Setelah kau memberi benih itu, aku akan mengulitimu hidup-hidup," imbu Ayu Asmaraloka yang segera memanggil makhluk-makhluk gaib Sasta Palaga untuk mencari Sudiro. Di sisi lain, Sudiro yang sudah berada di luar istana, Ayu Asmaraloka tidak henti-hentinya mengucap rasa syukur dan terima kasih kepada Tirta Bagya. Jika saja sosok ular merah itu tidak mengambil keputusan besar yang sempat membuat Sudiro kecewa, mungkin dia kini sudah berada dalam cengkraman Ratu Ular penjaga gerbang Sasta Palaga. Namun Tirta Bagya hanya tertunduk dan menyatu kembali dalam lingkaran aura Sudiro. Dia tidak meminta pujian. Sosok ular merah itu tahu bahwa kesetiaan bukanlah tentang disanjung.
Langit di atas Sastapalaga mulai cerah meski hanya sejenak. Apakah Awan mereka yang juga tadi mengalami apa yang kita alami kini terpecah Sudiro pelan dengan rasa khawatir menyisakan yang cahaya mendalam. yang jatuh Akan tetapi, tepat di atas belum Sudiro. sempat Tirta Bagja menjawab Yang terpenting pertanyaan saat itu. ini kita harus segera Tiba-tiba saja menemukan Gatra Pawira energi dan yang besar lainnya, bergerak Diro. ke arah mereka. Ujar Tirta dan dalam Bagja, sekejap, langit terbelah, warna rupa dalam bentuk Eyang Nagawana turun dengan sayap emasnya menyapu udara. Bersama dengan adanya Bolorejo, Gatra Pawira, Wana Geni dan juga Ki Condrowongso, Sudiro tersenyum. Mereka tidak berkata-kata, hanya saling menatap. Tidak butuh penjelasan panjang. Mereka tahu satu babak telah berakhir dan babak berikutnya akan jauh lebih besar. Mereka semua memandang ke arah batu hitam, sama seperti ketika mereka pertama kali tiba di sana. Namun bedanya, batu yang menjadi tanda bahwa Sastapalaga adalah sebuah tempat yang mengerikan tidak lagi dikelilingi oleh sosok ular hitam yang sangat besar. Di mana ular betina itu, Diro? Aku tidak sabar ingin mengulitinya, ujar Ki Condrowongso. Sebentar lagi dia akan muncul, Ki, karena dia pasti akan mencariku untuk melanjutkan ritual pawiwahan Sawici, balas Sudiro yang menimbulkan tanda tanya besar dalam benak Ki Condrowongso dan yang lainnya. Kalau begitu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita masuk ke dalam perangkap ilusi ular betina itu, ujar Ki Condrowongso dengan tegas. Dan sebaiknya kau panggil makhluk-makhluk penghuni Pancawilaga itu, Rejo, biar mereka yang memporak-porandakan istana ilusi ular betina itu, imbu Ki Condrowongso. Bolorejo menunduk, mengangkat kedua telapak tangannya dan mengarahkannya ke tanah. Dan tidak lama kemudian, ribuan siluet mulai bermunculan dari balik reruntuhan celah bebatuan. Bahkan dari pusaran kabut tipis, mereka adalah makhluk-makhluk Pancawilaga, prajurit gaib milik Pancakala yang kini tunduk pada Bolorejo. Ada yang berwujud makhluk bertubuh tinggi besar, ada yang berbentuk serigala api, ada pula bayangan-bayangan bersayap melayang tanpa suara. Jumlah mereka begitu banyak, memenuhi perbatasan antara Pancawilaga dan Sastapilaga. Namun, alih-alih melancarkan serangan langsung, Bolorejo mengangkat tangannya tinggi, menghentikan laju ribuan pasukan Pancawilaga. Sebuah keheningan melanda. Hanya suara gemuruh energi dari pasukan yang tertahan yang masih terdengar. Para pendekar lainnya menatap Bolorejo dengan tanda tanya. Ada apa, Rejo? Bukankah ini saatnya kita menerjang? Tanya Ki Condrowongso. Bolorejo menggeleng, matanya menatap tajam ke arah batu hitam di kejauhan. Aku merasakan sesuatu yang berbeda, Ki. Ada perubahan dalam energi Sastapalaga. Sepertinya Ayu Asmaraloka tidak hanya bertahan, dia sedang mengubah medan pertempuran, balas Bolorejo dengan energi yang dimilikinya. Dan benar saja, tiba-tiba saja batu hitam yang menjadi penanda gerbang Sastapalaga mulai retak, bukan dengan pancaran keunguan, melainkan dengan kilau cahaya keperakan yang aneh. Dari retakan-retakan itu bukan lagi bayangan seram yang muncul, melainkan suara nyanyian merdu yang mengalun perlahan. Nyanyian itu terdengar begitu lembut, namun memiliki daya pikat, membuat sebagian kecil prajurit Pancawilaga terhuyung dan mata mereka mulai kosong. Dia mencoba mengikat mereka dengan kidung itu, ujar Wana Rupa dengan wujud Eyang Nagawananya yang perlahan memudar. Ini bukan ilusi fisik, tapi ini adalah ilusi batin, imbu Wana Rupa lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pasukan kita mulai terpengaruh, tanya Gatra Pawira. Bolorejo menejamkan mata, memusatkan energinya. Aura hijaunya menyebar, melawan pengaruh kidung yang terus dilantunkan Ayu Asmaraloka. Namun dia tahu itu tidak akan cukup untuk menahan ribuan makhluk Pancawilaga yang terpengaruh secara batin. Jika begini terus, kita tidak bisa menyerang, karena saat ini makhluk-makhluk Pancawilaga ini berada di bawah pengaruh ular betina itu, saut Bolorejo lantang. Kita harus memutus sumber lantunan kidung itu, atau kita akan kehilangan sebagian besar pasukan Pancakala, imbu Bolorejo menjelaskan lagi. Kalau begitu, biar aku yang mengurus Sakirejo, ujar Sudiro sambil melangkah maju. Jika kau yakin dengan hal itu, kau harus memberi kami tanda. Jika kau telah dapat menghentikannya, Diro, ujar Ki Condrowongso yang percaya jika Sudiro mampu melakukan sesuatu yang dapat menghentikan kidung-kidung mantra. Sudiro mengangguk mantap pada Ki Condrowongso, kemudian bergegas maju. Dia berlari menuju batu hitam yang kini memancarkan cahaya keperakan dengan kidung yang terus dilantunkan Ayu Asmaraloka.
Dari dalam batu, sosok Ayu Asmaraloka muncul. Kali ini dia tidak marah, wajahnya cantik dihiasi senyuman lembut, rambutnya terurai indah, memancarkan kedamaian palsu. Dia mengulurkan tangan ke arah Sudiro. "Akhirnya kau datang juga, Kang Mas," bisiki dengan suara lembut yang kini terdengar begitu dekat. "Mari kita selesaikan ritual kita, Kang Mas, dan kita akan berkuasa bersama," imbu Ayu Asmaraloka. Sudiro merasakan tarikan kuat di dalam jiwanya, sebuah godaan yang begitu manis hampir membuatnya luluh. "Tidak, Nyai Ayu," jawab Sudiro dengan suaranya yang bergetar namun tegas. "Aku tidak akan menjadi bagian dari kegilaanmu. Ritualmu adalah belenggu dan bukan sebuah takdir," imbu Sudiro dengan tegas. Mendengar apa yang diucapkan oleh Sudiro, wajah ekspresi Ayu Asmaraloka berubah, senyumnya menghilang, matanya memancarkan kilat amarah, lantunan kidungnya terputus, tergantikan oleh desisan tajam. Dan bersama dengan itu, efek ilusi pada pasukan Pancawilaga lenyap seketika, membuat mereka teruyung-uyung kebingungan. "Kau menolakku lagi, manusia bodoh," seru Ayu Asmaraloka yang suaranya kembali menggelegar. "Dan sekarang rasakan kemarahanku." Tidak lama kemudian, dari balik tubuhnya bukan lagi ular ilusi yang muncul, melainkan ular-ular raksasa dengan sisik hitam dan mata merah menyala. Jumlah mereka puluhan dan masing-masing setinggi pohon, merangkak keluar dari celah-celah tanah di sekitaran Ayu Asmaraloka. "Sekarang Rejo!" teriak Ki Condrowongso yang melihat peluang bagus yang diciptakan oleh Sudiro. Bolorejo pun mengayunkan tangannya ke depan, memberi tanda kepada ribuan makhluk gaib yang kini berada di bawah komandonya. Ribuan makhluk gaib itu meraung serentak dan menyerbu ke depan. Mereka menghantam ular-ular raksasa dengan kekuatan penuh hingga menciptakan benturan yang menggetarkan seluruh Sasta Palaga. Ular-ular raksasa menggeram, sisik mereka yang keras beradu dengan kekuatan makhluk gaib yang tak kalah dahsyatnya. Bolorejo memimpin serangan dengan pukulan-pukulan akar raksasa. Sementara itu Gatra Pawira dan Wanarupa menyusup di antara ular-ular itu sambil mengayunkan pedang dan mengembuskan napas api bercahaya. Wanageni dan Ki Condrowongso bertarung di tengah kerumunan, menghalau serangan ular yang berusaha melilit dan menggigit. Wanageni dalam wujud raksasanya menyala mengayunkan tinju berbalut api membara, sedangkan Ki Condrowongso dengan tongkat sakralnya melemparkan mantra pelindung dan serangan gelombang energi yang melumpuhkan ke arah ular-ular itu. Namun ular-ular itu tetap tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Mereka menggeliat, merayap ke segala arah, mencoba mengurung para Bolorejo dan yang lainnya serta makhluk gaib yang menyerang. Di tengah pertarungan sengit itu, Sudiro melesat ke atas salah satu ular terbesar. Dengan gerakan lincah, dia menembus sisik hitam yang keras lalu menancapkan bila keris patrem yang memendarkan energi hitam ke jantung makhluk itu. Ular raksasa tersebut meraung, menggulung tubuhnya dalam ledakan cahaya sebelum akhirnya roboh dan menghilang menjadi kepulan asap. Melihat kesempatan itu, Bolorejo mengumpulkan energi akar yang lebih besar lalu mengayunkan kedua tangannya ke depan dengan kekuatan penuh. Akar-akar raksasa memancar ke segala arah, menjerat dan menghancurkan ular-ular yang tersisa satu persatu. Serangan brutal itu memaksa Ayu Asmaraloka mundur dari tengah medan pertempuran. Matanya merah menyala, memancarkan amarah. Dia mengangkat tangannya dan dari telapak tangannya muncul gelombang energi hitam pekat yang membelah udara dengan kecepatan tinggi. Namun kali ini, Gatra Pawira dan Ki Condrowongso serta yang lainnya telah siap. Gatra Pawira mengayunkan pedangnya, menciptakan perisai cahaya yang menahan serangan tersebut. Wanarupa melesat, menghindari semburan energi, lalu melancarkan serangan balik membuat Ayu terdesak dan membawanya ke tempat Sudiro berada. Sesaat kemudian, pertarungan pun berubah menjadi duel antara Ayu melawan Sudiro. Meski kekuatannya sangat besar dan dahsyat, tapi energi yang terkuras dari memanggil ular-ular raksasa membuat Ayu Asmaraloka mulai kelelahan. Pada akhirnya, Ayu Asmaraloka tumbang dan perlahan-lahan gerbang Sasta Palaga mulai terbuka yang menandakan kehancuran ilusi serta kekuatan Ayu mulai terkikis. Dengan gerbang Sasta Palaga yang mulai terbuka dan cahaya keunguan menyebar dari retakan-retakan tanah, suasana berubah semakin gelap.
Ayu Asmaraloka berdiri di atas batu penanda. Tubuhnya yang anggun kini nyaris remuk oleh tekanan energi yang tak lagi mampu ia kendalikan. Rambut panjangnya bertebangan liar, ditiup pusaran angin yang berputar hebat. Di matanya yang memerah terpancar amarah, kelelahan, dan luka yang terpendam. Dia tidak hanya sedang melawan Sudiro, tapi juga keinginannya serta kekecewaannya yang membuatnya hampir kehilangan sebagian kekuatannya. Sudiro dalam wujud Tiwikrama penuh bersama Tirta Bagya berdiri menghadang. Sisik-sisik hitam di tubuhnya berkilau merah menyala. Tanduk-tanduk api di bahunya seperti membara setiap kali ia menarik nafas. Di sekitarnya batu-batu melayang karena energi alam seolah berkumpul di sekitarnya. Pertarungan pun dimulai tanpa kata. Tubuh Sudiro melesat menghantam medan di bawah kaki Ayu hingga retakannya menyebar ke segala arah. Ayu menangkis dengan gelombang angin memutar, lalu melemparkan hujan jarum gaib dari langit. Tapi Sudiro menahan semua itu. Ia menyatu dengan kekuatan Tirta Bagya. Ayu Asmaraloka melayang tinggi. Dengan kedua tangannya membentuk mudra pemanggil gerbang kekuatan terdalam. Dari balik bayangan langit muncul bayangan kepala naga raksasa yang siap membantunya. Akan tetapi tubuhnya yang mulai rapuh membuat nafasnya terputus-putus. Dan sesaat kemudian energinya berkurang banyak yang menyebabkan ritual pemanggilan kekuatan besar di Sasta Palaga itu tidak sempurna. Sudiro yang mengetahui hal itu langsung menghantam tanah sekali lagi yang menyebabkan getaran hebat dan gelombang energi besar menyapu ke arah Ayu Asmaraloka. Di sisi lain, Bolorejo kembali memerintahkan ribuan makhluk gaib yang telah tunduk padanya untuk bergerak menghancurkan ilusi yang tersisa. Mendapatkan serangan langsung dari berbagai sisi membuat Ayu Asmaraloka lengah, dan kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Sudiro yang langsung menerjang dengan kecepatan tinggi. Dan dalam sekejap Sudiro sudah berada tepat di hadapan Ayu Asmaraloka. Mata mereka saling bertemu yang membuat tubuh Ayu tiba-tiba gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kesadaran akan kebenaran yang datang menyadarkan bahwa perjuangan panjangnya selama ini dibangun atas fondasi keserakahan. Sudiro menekan telapak tangannya ke dada Ayu Asmaraloka, bukan dengan kekerasan tapi dengan seluruh energi kasih yang ia miliki. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya merah jernih keluar dari tangan Sudiro, menembus dada Ayu, menyapu habis sisa energi kegelapan di dalam dirinya. Tiba-tiba waktu berhenti. Semua gerakan membeku, suara menghilang. Dalam detik yang hening itu, Ayu menatap Sudiro. "Aku hanya ingin memilikimu seutuhnya, Kang Mas," bisik Ayu Asmaraloka pelan. Setelah itu, tubuhnya memudar bukan karena terbunuh, tapi karena dilepaskan dari beban dendam dan kutukan yang selama ini membelenggunya. Dia berubah menjadi cahaya lembut, lalu menyatu dengan kabut di udara dan lenyap dalam keheningan. Gerbang Sasta Palaga runtuh perlahan. Batu hitam itu retak, hancur, lalu sirna tak bersisa. Tanah menjadi sunyi, tidak ada lagi suara gemuruh, tidak ada lagi hawa kematian. Yang ada hanya kelegaan dan bau tanah yang baru saja terbebas dari kutukan panjang. Sudiro kembali ke wujud manusianya. Nafasnya berat, tubuhnya lemah, tapi jiwanya ringan. Tirta Bagya masih bersamanya, tenang dalam diam. Ki Condrowongso dan yang lain menghampiri sambil menghela nafas lega karena menyadari bahwa semua sudah usai. Selesai. Wow, luar biasa akhirnya ya. Akhirnya setelah kemarin Pancakala berhasil ditumbangkan dan sekarang Ayu Asmaraloka penjaga gerbang Sasta Palaga berhasil dikalahkan. Dan berarti sudah masuk ke tahap selanjutnya nih. Apakah ada gerbang lagi? Ada berapa gerbang lagi kah? Atau sudah sampai ke Lembah Segoro Geni? Dan apakah sih yang sebenarnya ada di Lembah Segoro Geni? Karena perjalanan yang begitu panjangnya ya teman-teman ya. Dan bagaimana di sini akhirnya Ayu Asmaraloka berhasil dikalahkan dengan ilusi. Wah, kali ini tetap dengan ilusinya ya. Berhasil dikalahkan oleh Sudiro dan kawan-kawan. Terima kasih Mas Untung Prasetyo atas izinnya untuk saya bisa membawakan kisah luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang punya komentar lain, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu.
Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong dibantu ya. Di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah saya selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.